bahwasanya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pimpinan pujian pada kesempatan hari ini akan diraih saudara Dewi Setiawan dan rekan-rekannya. Kesempatan mereka pada pimpinan pujian. Ya, selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali lagi merayakan ibadah bersama di GIA Gaulen. Kita rindu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Kita mau pujikan sama-sama Ajarku Berdiam. Dekati hatimu.
ya Bapa, ini kerinduan kami ya Bapa, kami ingin rindu Engkau ajar selalu berdiam ya Bapa di hadirat-Mu. Kami rindu ya Bapa setiap hari datang untuk memuji dan menyembah Engkau, merasakan kasih-Mu ya Bapa di setiap detik kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami ya Bapa dari awal sampai dengan selesainya. Pilihan Tuhan yang hadir dan Tuhan yang memimpin ibadah ini, Tuhan yang memimpin setiap hati kami ya Bapa, supaya kami selalu tertuju kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan sudah berdoa. Amin. Ya, kita sama-sama merasakan kasih sukacita dari Tuhan. Kita merasakan Tuhan menyertai kita selama seminggu ini. Kita mau pujikan tiada terukur kasih setia Tuhan. Sebentar kita mau menyiapkan hati untuk menegakkan firman Tuhan. Kita mau bisikan sama-sama dengan apa akan kubalas. Setia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Saya berharap bahwa kita baik-baik saja di rumah dengan kondisi sehat bersama dengan keluarga. Pagi hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 29. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Meminta pimpinan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Allah Juru Selamat kami. Engkau yang telah menyatakan diri melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu itulah yang akan membebaskan kami. Firman-Mu yang menolong kami. Firman-Mu yang mengoreksi hidup kami. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bukalah hati yang keras, bukalah mata yang tertutup akan Engkau, bukalah telinga yang tidak suka mendengar firman. Tolong kami Tuhan, orang-orang dengan kelemahan ini, supaya kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Engkau kepada hamba-Mu dan kepada setiap kami yang mendengar, karena kami percaya Engkau berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara yang ada di rumah. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk kembali memikirkan, bahwa di dalam setiap kepercayaan apapun itu, setiap kepercayaan dan setiap orang apapun yang dipercayainya, bahkan seorang ateis pun yang mengatakan diri tidak percaya kepada Tuhan, pasti mengakui, pasti ingin melakukan apa yang namanya kebajikan, apa yang namanya kesalehan, apa yang namanya kebaikan itu sendiri, gitu ya. Jadi apapun, siapapun orang itu, dimanapun orang pengen melakukan itu. Di dalam kepercayaan apapun, orang berlomba-lomba melakukan. Ada yang mengatakan yaitu karena natur kita sebagai manusia, tapi juga ada yang mengatakan bahwa kita berbuat baik karena kita mendapatkan sesuatu, dapat suatu imbalan dari Tuhan. Lah, bahkan di dalam kekristenan sendiri, misalnya di dalam Korintus pasal yang ke-13, pasal 13 dikatakan di sana bahwa ada orang yang demi orang lain itu sampai rela membakar dirinya, mengorbankan dirinya bagi orang lain, mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta bendanya bagi orang lain. Di mana agama apapun itu mengajarkan yang namanya nilai kebaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kebajikan dan kebaikan itu sudah cukup untuk kita hidup di dunia ini? Apakah kebaikan dan kebajikan, kesalehan ada sesuatu yang cukup untuk kita lakukan di dunia ini? Ribet ya, kalau orang sibuk melakukan kebaikan, orang sibuk melakukan kesalehan, mencari kesalehan, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kebaikan, kesalehan, tapi tidak cukup. Orang mengejarnya dengan istilah berkata itu tidak cukup, sekalipun kau membakar dirimu, kau mengorbankan seisi dunia ini, itu tidak cukup. Sungguh buat kita tanya-tanya, lalu bagaimana? Saudara, kalau kita mau berpikir sejenak, maka kita akan melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang hari ini baik, besok baik, dan terus menjadi baik. Kalau kita jujur bahwa dalam diri setiap manusia ada yang namanya kejatuhan, dia bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya kegagalan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya dosa. Itu tidak bisa.
bagaimana? Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita menyaksikan sesuatu yang aneh sekali. Aneh kenapa? Bahwa di dalam seluruh Alkitab kita melihat tokoh-tokoh Alkitab kecuali Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang sampai selesai hidupnya, sampai mereka mati, mereka tidak bisa menyelesaikan natur dosa di dalam dirinya. Dosa tetap ada di dalam dirinya. Daud yang dikatakan kekasih Tuhan, dia kemudian berzina. Abraham, bapak orang beriman, adalah orang yang juga ragu-ragu pada Tuhan. Yang habis dikasih janji tentang keturunan, masih tanya lagi, loh nanti gimana dengan tanah dan lain-lain. Padahal Tuhan sudah mengatakan dikasih, menjadi ragu. Di dalam tokoh perjanjian baru, misalnya Paulus, dia berkata setelah dia mengikuti Tuhan Yesus, dia berkata bahwa di antara orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Di antara para rasul, di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Saudara, berarti tidak ada satu tokoh dalam Alkitab pun yang bisa melepaskan diri, gitu ya, atau yang tidak bisa melakukan dosa. Semuanya melakukan dosa. Mereka tidak lepas dari yang namanya natur dosa. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa lepas dari yang namanya natur dosa? Dosa tetap ada di dalam kehidupan kita. Dosa terus memimpin kehidupan kita. Paulus di dalam Roma berkata, aku pengen melakukan apa yang baik, tetapi apa yang jahat yang aku lakukan. Paulus menyadari di dalam dirinya itu ada natur dosa yang selalu menggerakkan hidupnya, pengennya sabar jadi nggak sabar, pengennya mengasihi justru jadi memusuhi. Ada banyak natur dosa yang bercokol. Paulus menyadari dia pengen berbuat baik, tapi yang jahat yang dia lakukan. Paulus menyadari ada natur dosa di dalam dirinya yang terus menjadi duri dalam daging, yang seringkali memimpin hidupnya, memimpin pikiran Paulus, memimpin perasaan Paulus, dan memimpin tingkah laku Paulus. Natur dosa yang diam di dalam dirinya. Kita orang Kristen, loh kok bisa? Tetap ada dosa di dalam diri kita. Ya, dosa tetap ada di dalam diri kita. Sekalipun bahwa dosa keturunan itu telah dipatahkan, tetapi kita seringkali melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kita setiap hari. Masih ada dosa yang harus kita selesaikan. Bukan berarti kalau Tuhan selamatkan kita tidak berdosa sama sekali. Sekali Tuhan selamatkan kita berdosa apapun Tuhan, kita tetap diselamatkan. Tidak seperti itu. Tuhan sudah menyelamatkan, iya. Tuhan mengampuni dosa, iya. Tetapi kita punya tugas di dalam diri kita. Kita masih ada dosa-dosa, masih ada keinginan-keinginan, ada kemarahan, ada kebencian, ada banyak di dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita juga menyelesaikannya. Kita diampuni, iya. Tapi kita masih punya dosa, iya. Tuhan mau bahwa kita melawan dosa itu. Masih ada di dalam diri kita. Loh, kalau dosa masih ada di dalam diri kita, sebagaimana kita sebagai orang Kristen? Bukankah Tuhan benci dengan dosa? Tuhan tidak menyelamatkan jika masih ada dosa. Maka Paulus menjawab di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang menjadi menarik. Yang menjadi menarik adalah kata-kata ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Setiap orang percaya, orang Kristen diberikan iman di dalam dirinya untuk menerima Tuhan Yesus. Diberikan iman di dalam diri. Tetapi meskipun kita punya iman dalam diri kita gitu ya, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan,
Belum tentu. Apakah dengan kita punya iman pasti perbuatan kita itu baik? Pasti kita berkenan di hadapan Tuhan apapun yang kita lakukan? Enggak. Iman tidak cukup, saudara. Iman tidak cukup di hadapan Tuhan. Iman tidak cukup. Iman harus dikerjakan. Iman harus dilakukan. Nah, bagaimana peran iman gitu ya? Bagaimana peran iman di dalam diri kita menjadikan kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu belum tentu, saudara. Orang yang duduk di gereja, orang bahkan yang tinggal di gereja sekalipun adalah orang-orang yang melakukan firman. Belum tentu. Lalu imannya di mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu di dalam Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai 29. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 29 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang merdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Firman Tuhan yang begitu menarik, Yakobus itu menangkap esensi dari orang-orang, gitu ya, dari orang-orang. Dia menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi hanya mendengar saja, dan setelah itu dia pergi melupakannya. Orang yang mendengar tapi tidak melakukannya digambarkan seperti orang yang bercermin. Menarik gambaran ini. Orang yang bercermin, semakin cerminnya bagus, gitu ya. Bagus artinya jernih, gitu. Semakin kelihatan. Semakin kelihatan apa? Gelentong-gelentong, gelentong, apa namanya? Entahlah, ada di wajahnya misalnya gitu ya. Semakin dekat cermin itu, ya, semakin dekat dan semakin jelas cermin itu, semakin bersih, maka semakin kelihatan. Apalagi di tempat yang terang, tambah bahasa Jermannya tambah ketok, gitu kan? Tambah jelas. Lah, Yakobus itu bisa menggambarkan dengan sangat baik. Tetapi Yakobus juga menjelaskan di ayat yang ke-25 dengan sangat menarik. Begini dikatakan. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, saya dikatakan gitu ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia bertekun di dalamnya, dikatakan begitu. Lalu bagaimana peran iman saat kita mendengar firman Tuhan? Kalau begitu. Nah, ini menyangkut di sana. Kalau kita baca Yakobus, maka kita akan melihat peran iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Maka kita akan melihat peran iman ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan. Kalau di sini dikatakan orang bercermin, gitu ya, orang bercermin, kemudian ketika dia melihat wajahnya, kemudian dia segera pergi. Pertanyaannya, gitu ya, pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada Yakobus, kenapa orang bercermin kelihatan kotor wajahnya, kok tidak membersihkan? Kita bisa membuat pertanyaan kepada apa yang ditulis Yakobus. Alasannya apa? Kenapa orang mendengar firman, membaca firman, tapi tidak melakukan? Kita bisa mengajukan pertanyaan itu. Kenapa orang yang bercermin kemudian dia segera pergi? Dia tidak, dia cermin kotor sudah dibersihkan wajahnya. Tidak. Saudara, apa yang dikatakan oleh
melakukan ataupun yang tidak melakukan. Apa masalahnya? Apa masalah yang muncul? Mengapa orang ketika dia berkaca kemudian dia tidak menghilangkan kotoran yang ada di wajahnya, tapi kemudian dia pergi dan melupakannya? Bukankah ini juga gambaran dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan? Ini gambaran. Kenapa orang mendengar firman Tuhan gitu ya? Orang mendengar firman Tuhan di gereja, kemudian dia merasa tergugah hatinya, tersinggung misalnya begitu. Kok firman Tuhannya cocok banget sama aku ya? Tetapi dia segera pergi dan segera udah jalanin aja hidup ini. Kenapa alasannya? Kenapa firman Tuhan tidak selalu mengubah hidup seseorang? Kenapa firman Tuhan tidak selalu mengubah hidup orang yang mendengarkannya? Jawabannya adalah bahwa karena kita sudah terbiasa. Saudara, kita sudah terbiasa. Kita melihat cermin dan kotor, kita menganggap ini sudah tidak ada kotornya, kok apa ini dibersihkan? Sudah terbiasa. Dalam ilmu psikologi gitu ya, kita belajar tentang namanya habit. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan yang membentuk personality. Kebiasaan yang membentuk yang namanya kepribadian. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu membentuk namanya kepribadian. Saudara, kalau kita sudah biasa hidup di dalam dosa, begitu ya, ketika kita bercermin, biasa aja kok. Apa yang perlu dibersihkan? Tidak kotor-kotor amat, biasa aja, biasanya juga begini. Apa yang dibersihkan? Saudara, ini problem utama ketika orang duduk di dalam ibadah, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Karena sudah biasa melakukannya, sudah biasa menjalaninya. Dosa itu dilakukan sekali, dia akan merasa takut. Tapi kalau sudah berkali-kali, sudah mendarah daging, sudah biasa. Sudah sulit mengubah apa yang namanya kebiasaan atau gaya hidup. Ya sudah biasa. Firman Tuhan menegur, ya biasa aja. Biasa aja kok. Biasa juga begini. Hidupku ya begini-begini aja, ya santai aja lah. Saudara, ini problem yang paling jarang kita sadari. Merasa terbiasa, take it for granted, menggampangkan. Pengkhotbah berkata tentang kejujuran misalnya, kemudian kita merasa tersinggung. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, yang lain juga begitu kok, yang lain juga begitu. Banyak temannya, kalau tidak begini usahaku ya bagaimana? Bukankah kita membuat begitu ya, membuat excuse begitu, membuat mengizinkan apa yang kita lakukan itu supaya kelihatan benar, merasionalisasi, membuat apa yang kita lakukan itu rasanya bisa diterima. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sulit sekali kita ubah. Kebiasaan untuk melakukan dosa. Maka Yakobus itu sangat luar biasa dan benar sekali. Ada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang berkaca, kemudian dia melihat kotor di wajahnya, kemudian dia pergi. Kenapa? Biasanya juga begitu. Dia nggak perlu merasa dibersihkan, tidak perlu dibersihkan, karena merasa itu tidak perlu. Jadi nggak perlu dibersihkan. Ngapain dibersihkan? Ini masalah. Ketika orang-orang berada di dalam gereja merasa dirinya sudah bersih, merasa semuanya biasa saja, maka firman Tuhan tidak akan menyentuh hidup orang itu sama sekali. Firman Tuhan ada sesuatu yang membuat orang itu merasa aku tenang karena hari ini Minggu aku sudah pergi ke gereja. Tetapi firman Tuhan tidak mengubah hidupnya. Apalagi kalau sudah dengar firman Tuhan, kemudian kok tidak cocok firman Tuhannya ini. Ngomongin apa ini? Kita tidak pernah nyari, tidak pernah bertanya Tuhan, apa yang kau sikapkan di dalam hidupku? Apa yang Tuhan rindukan untuk aku ubah dalam hidupku? Bahkan untuk orang-orang tertentu sekalipun Tuhan menegur dengan keras, dia akan berkata, ini sudah biasa begini. Yang kulalui ya biasa, tidak apa-apa. Inilah yang menjadi masalah. Seperti sebagaimana digambarkan oleh Yakobus. Berkaca tapi dia segera pergi. Masalahnya adalah orang sudah terbiasa dengan kotor di wajahnya.
Bagaimana firman Tuhan itu mengubah hidup kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Saudara, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh firman Tuhan itu ada dalam diri kita, baru kita lakukan. Oh, misalnya pendeta berkata kita harus mengasihi, kita pulang segera kita mengasihi pada pembantu kita kasih uang, kita kasih apa. Itu bukan yang kayak gitu. Kita mendengar firman Tuhan diberitakan, itu masuk di dalam diri kita. Dari diri kita olah dulu. Setelah kita olah baru kita melakukan. Itu namanya melakukan firman Tuhan. Bukan pendeta bilang, oh kamu harus memberi, kita pulang langsung memberi. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa itu melakukan firman Tuhan dan bagaimana caranya? Saudara, kembali lagi bahwa manusia itu adalah manusia terbentuk dari yang namanya habit, kebiasaan. Maka untuk mengubah yang namanya habit, kita perlu habit yang baru. Untuk mengubah kebiasaan lama, kita harus memulai kebiasaan baru, membiasakan hal yang baru. Tidak bisa, saudara, ketika kita adalah orang yang tidak cinta firman Tuhan. Sekali kita bilang, Tuhan, berikan aku hati yang cinta Tuhan, yang cinta firman-Mu, terus Tuhan mengubahkan. Tidak mungkin. Manusia itu bentuk dari habit. Dan Tuhan juga bekerja melalui habit. Tuhan tidak akan mengubah orang tiba-tiba diubah. Tuhan mau bahwa kita juga bertanggung jawab. Kita mengubah hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Seringkali kebiasaan kita dalam gereja, di dalam ibadah, dalam kehidupan kita setiap hari dikendalikan oleh emosi. Kita dikendalikan oleh pikiran, oleh emosi, oleh pikiran yang berdosa, oleh emosi yang berdosa. Kita tindakan kita yang berdosa, sehingga apa yang kita lakukan itu berangkat dari dosa itu sendiri, berangkat dari kebencian, berangkat dari kemarahan, berangkat dari yang namanya perzinahan, berangkat dari yang namanya iri hati. Itu dosa yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana? Apa kabar baik yang diberitakan oleh firman Tuhan? Kabar baik yang diberikan firman Tuhan adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Bahwa Allah telah memberikan kepada kita, memberikan apa? Allah telah memberikan kita kasih karunia. Allah telah memberikan kita kasih karunia. Kasih karunia pun diberikan oleh Allah, iman diberikan oleh Allah. Apa itu kasih karunia? Inilah jawaban dari apa yang kita gumulkan hari ini. Allah memberikan kita kasih karunia. Agustinus berkata bahwa kasih karunia itu implanted atau ditanamkan di dalam diri kita. Tuhan menanamkan di dalam diri. Luther, salah satu tokoh reformasi, berkata bahwa kasih karunia itu dipertalikan, imputed, dipertalikan. Apa maksudnya dipertalikan? Saudara, bahwa kasih karunia itu diberikan kepada Tuhan, kepada kita, gitu ya, diberikan dari Tuhan kepada kita. Itu misalnya tangan kiri saya ini adalah dosa. Ini dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu dipertalikan, dimasukkan di dalam dosa. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita membereskan firman Tuhan, saudara, kita punya satu kekuatan yang namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia itu ditanamkan, bahkan dipertalikan dengan dosa yang ada dalam diri kita. Saudara, sekali lagi mungkin kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Pikiran-pikiran kita, emosi kita sudah terbiasa begitu. Tapi mari kita mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita, bahwa kita ini orang yang berdosa. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita, percayalah bahwa Tuhan meminta kita untuk mengubah hidup kita. Tuhan minta perubahan dalam diri kita. Tetapi ketika kita minta perubahan, Tuhan minta perubahan dalam diri kita, Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita.
Dosa apa yang selama ini kita simpan? Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan begitu lewat begitu saja. Kita sudah terbiasa, kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Kita merasa safe, kita merasa sudah begini-begini saja. Saudara, iman yang dalam diri kita tertata dari Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja dalam iman itu. Roh Kudus akan membuat kita gelisah ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan menegur. Kita akan merasa resah. Kita merasa resah. Itulah saudara, Tuhan mau mengubah kehidupan kita di dalam diri kita. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, Tuhan mau mengubah diri kita, masuk dalam diri kita. Saudara, misalnya satu kali saudara benci dengan seseorang atau begitu marah dengan orang itu, mari kita bertanya, firman Tuhan ada di mana sekarang? Tuhan minta aku melakukan apa? Tuhan minta aku untuk mengerjakan apa dengan kondisiku yang sekarang ini? Aku benci melihat dia. Aku begitu marah melihat dia. Melihat mukanya jauh. Melihat telapak hatinya pun aku sudah mendengarnya. Begitu benci sekali aku dengan dia. Tapi saat itu, mari kita peka. Tuhan mau kita melakukan apa? Saudara, dalam kasih karunia Tuhan, dosa kita, Tuhan berikan kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan, diperkalikan dengan dosa. Sehingga ini dosa kita, kemarahan kita, kebencian kita, kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk menolong kita menyelesaikan dosa-dosa kita. Maka ini yang unik dari iman Kristen. Iman Kristen bukan karena kita melakukan perbuatan baik sehingga kita diselamatkan. Bukan karena kita saleh kita diselamatkan. Bukan karena kita bajik perbuatan kita sehingga kita diselamatkan. Keselamatan kita hanya oleh kasih karunia dalam iman sehingga kita diselamatkan. Perbuatan baik kita, gitu ya, perbuatan kebajikan, kesalehan kita, itu adalah buah iman, buah kasih karunia, di mana kita yang berdosa, yang pengennya mementingkan keinginan sendiri, yang mementingkan diri sendiri, kemudian kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, sehingga kita bergumul. Kita bergumul, Tuhan, aku ini orang yang tidak bisa mengasihi, tetapi Engkau minta aku mengasihi. Gimana caranya, Tuhan? Apa yang harus aku mulai? Bagaimana aku memulainya? Nah, pertanyaan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Yakobus di 1 ayat 25, itu orang yang bertekun di dalamnya. Orang yang memasukkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengubah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa kebenaran itu, ya, kenalilah kebenaran, ketahuilah kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Setelah firman Tuhan membebaskan kita dalam pergumulan kita melakukan. Kita melakukan karena Tuhan yang mengubah hidup kita dan kita melakukan. Bukan karena bisa melakukan, I do something, I do the best what I want, gitu, what I can do. Tetapi aku melakukan karena Tuhan mengubah hidupku. Dikit demi sedikit Tuhan mengubah. Dan aku bisa melakukan kasih itu. Kasih itu dilalui dengan pergumulan demi pergumulan. Dosa kita sekali lagi harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan mengubah habit kita. Kita yang biasa-biasa, kalau kita benci, itu udah biasa aja. Kita benceng orang itu. Kita mulai mikir, kenapa saya benci? Kenapa saya marah? Kenapa saya begitu iri dengan orang lain? Mari kita mulai bertanya. Kalau saudara bingung bertanya, tanya sama Tuhan. Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau. Tuhan membuka hatiku, Tuhan membuka hidupku, Tuhan menyingkapkan dosa-dosaku. Maka Tuhan akan menyingkapkannya kepada saudara sekalian. Mari kita menyelesaikannya.
Mari kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi ketika firman itu menegur, membuka dosa kita, mari kita mulai merespons. Sehingga kita seperti Yakobus katakan, ya kita berkaca, mari kita benar-benar berkaca, amati benar-benar, dan jangan pergi dari kaca itu, segera bersihkan, jangan nunggu besok, jangan nunggu besoknya lagi, lupa kita untuk membersihkannya. Mari kita bersihkan dengan segera, berkaca, Tuhan buka, Tuhan singkapkan misalnya. Kita punya iri hati kepada saudara kita, kepada teman kita. Ketika Tuhan buka itu, kita langsung meresponinya, Tuhan tolong aku mau selesaikan dosa ini juga. Saudara, dosa yang Tuhan singkapkan ketika kita mendengar firman Tuhan, dosa itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan mau kita selesaikan dosa itu. Dosa yang Tuhan singkapkan pada hari engkau mendengar kebenaran firman Tuhan. Setelah engkau bergumul dengan dosa itu, maka engkau akan melakukan, melakukan firman Tuhan itu bisa dikatakan dua hal. Pertama, menginternalisasi atau bertekun di dalam firman Tuhan itu, di dalam diri, bergumul dengan dosa itu. Dan yang kedua adalah melakukan di dalam action, melakukan dalam diri, menjadikan itu milik kita. Firman Tuhan ada dalam diri kita, sehingga firman Tuhan yang sudah mengubahkan itu kita lakukan. Itulah benar firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kita diselamatkan oleh iman, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Ketika kita diselamatkan, kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Melakukan firman Tuhan, bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar saleh dan rajin. Mari kita menjadi orang yang curious, yang pengen tahu dosa apa yang Tuhan singkapkan. Punya curiosity dalam diri kita. Apa sih Tuhan yang singkapkan hari ini? Tuhan aku baca firman-Mu hari ini. Apa yang Tuhan mau aku bereskan dalam dosaku? Saudara, sekali lagi, 3 tahap untuk orang melakukan firman Tuhan. Pertama, membaca mendengar. Kedua, menjadikan firman itu membebaskan kita, bergumul dengan dosa itu dan menyelesaikan dosa itu. Dan yang ketiga, melakukan apa yang sudah kita gumulkan itu. Kalau misalnya Tuhan berkata, kamu harus mengampuni, maka kita bertanya, bergumul pada Tuhan, aku belajar mengampuni Tuhan. Yang kedua caranya mengampuni gimana Tuhan? Berikan aku pengampunan-Mu, berikan aku pengampunan daripada Engkau Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita bergumul dengan Tuhan dengan pengampunan itu, yang ketiga baru kita lakukan kepada orang lain. Itu tahap. Jadi dengar, jadikan firman itu dan miliki firman itu, hidupkan firman itu dalam diri kita, dan kita lakukan. So, mari kita ubah kebiasaan kita. Setiap dengar firman Tuhan, tanyalah kali, Tuhan, apa yang Kau singkapkan? Apa yang Kau harus kerjakan dalam diriku? Apa yang saya lakukan pada orang lain? Selalu bergumul itu di dalam melakukan firman Tuhan. Satu kata-kata menarik dari Luther menutup firman Tuhan. Semper Justus et peccator. Kita ini orang-orang yang benar-benar sudah diselamatkan, tetapi kita juga orang yang berdosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita yang berdosa ini, Tuhan mau kita menyelesaikannya bersama Dia. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Angkatlah kebencian, angkatlah kemarahan, angkatlah irihanmu, bawa kepada Tuhan. Tuhan siap untuk menyelesaikannya bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk sabda-Mu, sabda yang senantiasa mengoreksi hidup kami, sabda yang senantiasa menegur kami. Ampuni kami karena seringkali kami merasa hidup kami sudah baik adanya. Kami tidak merasa perlu untuk membersihkan hidup kami. Kami tidak merasa perlu untuk menyelesaikan dosa demi dosa dalam diri kami. Tuhan, berikan kepekaan kepada suara, berikan kepekaan terhadap teguran-Mu,
Berikan kepekaan kepada kami untuk mendengar apa yang Tuhan ingin kami lakukan dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Kami tidak mau terlewatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah. Berkati pergumulan kami. Berkati apa yang kami kerjakan. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami. Berkati orang tua, suami, istri Tuhan berkati. Berikan hati yang bergumul kepada Tuhan. Ubah diri kami Tuhan terlebih dahulu sebelum Engkau atau kami mengubah keluarga kami. Ubah kami terlebih dahulu. Mulailah dari kami Tuhan. Ubah hidup kami terlebih dahulu sebelum kami mengubah keluarga kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi kami Tuhan, kami serahkan beban kami selanjutnya. Biar Engkau yang memimpin hidup kami. Bukan keberdosaan kami, perasaan, pikiran, dan tingkah laku kami yang menuntun kami, tapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Oleh sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak sekalian. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang disampaikan Saudara Petrus Purnomo atas nama Majelis Jemaat Gereja Surabaya. Dalam hal ini di Koblen Tengah, ucapkan terima kasih kepada hambanya. Kiranya Tuhan akan memberkati hambanya lebih lanjut. Puji Tuhan. Saudara, kita akan perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan warta sepekan kita sebelum kita mengakhiri pada kita pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk pendalaman kitab kita pada Selasa mendatang akan dilayani oleh Pendeta Muda Cumi Telampanua bersama-sama Bapak Penatua Insulita Haryanto dan melaksanakan di Dharma Harapan pada pukul 6:30 malam dan disiarkan secara langsung. Kemudian pada Rabu untuk kebaktian kaum wanita di Ayat Juna Broma akan dilayani secara ketiga dan akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 5 sore. Kemudian malam hari dilanjutkan dengan ibadah doa malam gabungkan dengan lansia pada Kamis pagi, dan kali ini firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Muda Rian Waru dan akan dilayani pada pukul 7 malam secara online. Pada hari Kamis, Bapak Ibu sekalian, merupakan hari kenaikan Tuhan ke surga, dan pada Kamis mendatang ibadah kita di Koblen Tengah akan dilayani oleh Pendeta Susi Aswati dan akan dilaksanakan secara online. Sudah diharapkan bisa mengikuti pada kenaikan Tuhan ke surga pada Kamis mendatang. Kemudian pada sore hari ini ada ibadah secara umum di Dharma Harapan, dan kali ini juga dilayani oleh Pendeta Muda yang baru digabungkan ibadah KPR pukul 16:45. Kiranya menjadi perhatian kita bersama-sama. Untuk kebaktian kaum muda Sabtu depan akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo. Saudara, itu waktu sepakat dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang memberikan persembahan, saudara bisa menyalurkan persembahan saudara yang pertama kepada Bank CMB Niaga bersama Gereja Islam Surabaya dengan nomor rekening 70.69868200. Yang kedua untuk BCA adalah atas nama Ibu Morin Karyadi dengan nomor rekening 7280010027. Terakhir, sudah bisa menyalurkannya kepada lewat GoPay ya, atas nama Gereja Islam Surabaya dengan nomor 0822-437-840. Kiranya menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian kita semuanya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, menggunakan Bapak Ibu sekalian bersama-sama berdiri masuk di dalam doa-doa sahabat kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biar kami senantiasa boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami bersama-sama sebagai anak-anak-Mu, sehingga hidup kami hari demi hari semakin memuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin berpadanan dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu.
Doakan Saudara Petrus Purnomo yang sudah menyampaikan firman-Mu dan menolong dan memakai hamba lebih lanjut. Nama-Mu semakin dimuliakan dan diagungkan. Kami juga ingin mendoakan ya Tuhan beberapa saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, tidak dalam keadaan kesulitan, tidak dalam keadaan pergumulan. Bapa dengan menolong melihat keberadaan mereka, meneguhkan hati mereka dengan kebenaran firman Allah yang kekal dalam hati mereka masing-masing. Kami juga ingin mendoakan saudara kami yang sakit, yang lemah lembut, yang tergeletak di atas pembaringan dan membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Kami terus mendoakan keberadaan daripada Ibu Tanjong, Ibu Imam Karyadi, Bapak Richard C, yang mendoakan Ibu Yuli Karyadi. Tuhan melihat, Tuhan menolong dalam keberadaan mereka masing-masing pagi ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong mereka masing-masing, memberi kekuatan iman, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hadir, kami menyaksikan, kami yang mendengarkan firman pagi hari ini. Biarlah Kau menolong kami semuanya sejahtera dan anugerah yang melimpah. Terima kasih Bapak. Sebentar, sekolah kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan biarlah Kau yang akan memberkati dan menolong kami semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, terimalah segala berkat-berkat daripada Tuhan pagi hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Amin.